Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Shalom. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan buat pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih berada di perjalanan, Tuhan hantarkan ke tempat ini dalam keadaan selamat. Dan jika ada yang sakit Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Buat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di mana pada pagi hari ini Bapa, kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami ucap syukur dan siap memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
kita sekarang akan mengangkat pujian kita. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Pasti semuanya sukacita ya. Amin. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kesempatan yang senantiasa Engkau beri buat kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Engkau. Tuhan, biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan akan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Dan sebentar kami akan menerima kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong pribadi lepas pribadi. Berkati hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan jatuh dan masuk ke dalam tanah hati kami yang baik. Sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya, menguduskannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sehingga biarlah apa yang disampaikannya adalah sungguh-sungguh suara hati Tuhan yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kami dan membuat iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, sehat-sehat semua, puji Tuhan, haleluya. Baiklah, pada saat ini kita akan buka Alkitab kita baca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus sebagai ayat permulaan, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita akan membacanya. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji akan nama Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan satu kekuatan bagi kita yang ada pada saat ini. Dikatakan di sini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tuhan mau agar supaya di dalam kehidupan kita bertumbuh dalam kasih karunia. Apa artinya bertumbuh? Bertumbuh berarti bertambah, ya. Ada perubahan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Bertumbuh, bertambah dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus ada pertumbuhan, ada pertambahan. Kita bukan menjadi Kristen bonsai. Tahu Kristen bonsai? Tanaman bonsai itu kalau ditanam ya pendek terus. Tidak ada pertambahan, pendek terus, tidak bisa tinggi. Tuhan mau agar supaya dalam kehidupan kita harus ada pertumbuhan, ada pertambahan, ada perubahan. Yang baik akan makin bertambah, yang buruk akan makin hari makin kurang atau makin habis. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah melahirkan anak. Sejak dia lahir dari bayi, bapak ibu saudara sedang memperhatikan pertumbuhannya, perkembangannya. Ini anak kita ini ada pertumbuhan, ada perkembangannya apa tidak? Ya. Saudara memperhatikan, ini sudah bisa ya berjalan.
sudah mengkurap, kalau dia sudah mengkurap, sudah mau jalan. Oh ini mulai, dia pegang-pegang mulutnya, sudah mulai tumbuh giginya. Saudara sedang memperhatikan. Cucu kami Gaby sudah hampir 4 tahun mungkin baru dia ngomong, baru bisa bicara. Sehingga dalam pemikiran kami sebagai oma, sebagai orang tua, aduh nih anak ini kok sudah umur 4 tahun gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Ada yang bilang pakai cincin emas, gosok di lidah. Ya, macam-macam yang dianjurkan, tetapi tetap kami percaya bahwa ada waktu dia bisa berbicara. Saudara melihat pertumbuhan anak ini, apakah dia bertumbuh dengan sehat? Ini anak ini kok tambah kurus, mungkin ada sesuatu, saudara usahakan pergi ke dokter, mungkin harus memberikan vitamin. Saudara berusaha dengan cara bagaimana supaya anak ini dapat bertumbuh sehat. Ya. Tentu saudara tidak mau kalau anak saudara tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertambahan. Saudara rindu supaya anak ini bisa bertumbuh dengan sehat, ya, sampai menginjak dewasa. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan sebagai orang tua tentu menginginkan supaya dalam pertumbuhan anak ini bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik, sampai dia menginjak umur dewasa, ya. Demikian juga saudara dan saya. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua rohani, tentu menginginkan agar supaya di dalam kehidupan rohani saudara ada pertumbuhan. Kami mengharapkan supaya ada pertumbuhan, ada perubahan, ada pertambahan. Bertumbuh, bertambah, mengeluarkan buah. Saudara tanam tanaman di halaman atau saudara tanam mangga, tentu saudara mengharapkan supaya bertumbuh dan berbuah. Kalau saudara lihat enggak berbuah, lebih baik ditebang aja, dipotong, enggak ada gunanya, enggak ada buah. Saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan agar supaya benar-benar pengenalan kita ada pertumbuhan, dikatakan di sini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh, lebih kita mengenal kehendak Tuhan, lebih kita mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita baca lagi di dalam 2 Petrus yang ke-1. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-11, tapi saya baca dulu satu persatu supaya tidak terlalu makan waktu. Ayat yang ke-5, 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-5. Mari saudara kita baca. 2, 3. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Nah ini saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Gak main-main, harus serius. Kamu harus dengan sungguh-sungguh. Di hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh saudaraku sekalian. Berusaha. Kata usaha bukan cuma tinggal berdiam diri. Berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan. Jadi kita mempunyai iman bukan cuma iman toh. Iman tanpa perbuatan mati. Iman itu datang dari mana? Roma 10 ayat 17. Mendengarkan firman. Ya, iman timbul pada waktu kita mendengarkan firman.
Dan iman tanpa perbuatan mati, kosong, tidak ada perbuatan. Dikatakan sini menambahkan imanmu. Jadi iman harus ditambah dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Ada kebaikan. Ada kebajikan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Kita sudah lama menjadi anak Tuhan. Iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Jadi ada pertambahan. Bukan kejelekan. Bukan yang buruk. Tetapi harus iman itu ditambah dengan kebajikan. Terus apalagi kebajikan ditambah dengan apa? Pengetahuan. Kebajikan, kebaikan itu harus ditambah dengan pengetahuan. Dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 bagian A, coba ditayangkan. Hosea 4 ayat yang ke-6a. Dalam Hosea 4 ayat 6a dikatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi iman ditambah dengan kebajikan dan kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Dalam Hosea 4 ayat 6a dikatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi kita juga perlu pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita mau mendapat pengetahuan firman kalau tidak pernah membaca firman? Tidak cukup saudara hari Minggu hanya membaca buka Alkitab baru baca firman. Itu perlu. Karena firman Allah itu hidup. Pengetahuan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Terus ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Sesudah kita memiliki pengetahuan firman Allah. Ditambah juga dengan penguasaan diri. Penguasaan diri itu perlu. Penguasaan diri itu perlu dalam kehidupan kita. Penguasaan diri adalah sangat-sangat perlu. Ketika saudara mau beribadah kepada Tuhan, lalu ada orang yang mengajak, ayo kita jalan-jalan dulu. Bagaimanakah responmu? Bagaimanakah sikap hatimu? Apakah engkau mau bertindak bahwa tidak? Harus ada penguasaan diri. Tidak, saya harus beribadah dulu kepada Tuhan. Ada penguasaan diri. Apalagi? Dokter melarang jangan makan lagi B2. Dokter larang kalau saudara makan itu pasti naik tekanan darahnya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, serta saudara disuguhi makanan itu, apakah engkau ada penguasaan diri apa tidak? Oh tidak, saya tidak mau. Ada penguasaan diri. Dari diri sendiri yang ada usaha. Saya tidak mau. Ada penguasaan diri. Ketika ada orang menyakiti hati saudara, apa yang saudara lakukan? Ya, harus ada penguasaan diri. Di dalam ayat yang lain katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat apa? Berdoa. Kuasai dirimu. Saudara sudah susun jadwal. Oh, tiap jam sekian saya mau ambil bagian doa.
Tahu-tahu ada tawaran. Ayo ke sana. Nah, bagaimana sikapmu? Apakah kita mau mengambil satu keputusan, ada penguasaan diri? Tidak, saya mau berdoa. Coba makan air minum mama. Puji Tuhan, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Dikatakan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Saudara, saya baru baca di WA, seorang gadis umur 19 tahun, dia bisa membunuh ibu kandungnya dalam beberapa tusukan. Ya Ibu Ani, berapa tusukan? 150 tusukan. Ya. Saudara apa? Ibu kandungnya sendiri kok tega banget. Ibunya sendiri dibunuh. Kenapa? Tidak ada penguasaan diri. Saudara, saya mau katakan kalau kita tidak ada penguasaan diri bagaikan tembok yang roboh. Kalau tembok sudah roboh tidak ada perlindungan lagi. Di dalam segala hal kita harus ada penguasaan diri. Mungkin saudara bawa mobil, langsung dipotong. Saudara sudah tegang. Tapi adakah penguasaan diri di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa membuat kita saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Kadangkala anak kita mungkin, cucu kita jatuhkan mungkin gelas yang disayang, brang. Nah, gimana reaksimu? Apakah ada penguasaan diri? Nah, saudara sekalian, hal-hal yang kecil bisa membuat kita emosi. Orang yang lekas naik darah membesarkan ke kebodohan. Jadi kita beriman juga itu harus pengetahuan. Pengetahuan apalagi ini? Penguasaan diri. Habis penguasaan diri ditambah lagi apa? Ketekunan. Itu enggak mudah saudara. Penguasaan diri ditambah lagi dengan ketekunan. Tekun. Di masa pandemi ini tekun. Jangan mundur. Berdoa terus, beribadah kepada Tuhan. Ada kesaksian di Tambah Asih kemarin ada persekutuan hamba Tuhan. Ya, memang yang usia tua tidak usah hadir. Ada kesaksian, jemaatnya 4 kena virus corona, 4. Lalu apa pendetanya bilang? Tinggal di gereja, puasa, berdoa. Akhirnya apa saudara kasihan? Sekarang sudah sembuh. Ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Ketekunan. Penguasaan diri, ketekunan. Di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Siapa yang bertekun? Bertekun di dalam kesulitan. Bertekun di dalam menghadapi masalah. Bertekun menghadapi keadaan yang sulit. Bertekun mungkin kau sedang mengalami sakit, menghadapi ujian. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia akan diselamatkan. Bertekun di dalam melayani Tuhan. Saya sejak muda sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Bertekun sampai usia lanjut melayani Tuhan. Tapi tidak mungkin kalau saya mau melayani terus sampai umur 100 tahun. Tentu apa saudara? Tentu saya akan serahkan kepada anak saya, estafet. Nanti kalau sudah salah-salah bicara di depan, gimana saudara? Ya, haleluya. Bertekun, ada tantangan, tekun. Kalau engkau ada masalah, jangan mundur.
Hubunganmu dengan Tuhan jangan disangkut pautkan. Sehingga engkau berkata, engkau ada masalah, oh saya tidak mau ke gereja. Masalahmu kok disangkut pautkan dengan Tuhan. Ya. Tekun. Kesalehan. Nah ini, saleh, soleh. Harus saleh, soleh. Saudara kita kalau mereka berdoa, satu hari bisa 5 kali. Soleh, tekun. Saudara satu hari berapa kali berdoa? Berapa kali saudara berdoa? Saya tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Doa itu merupakan suatu nafas. Merupakan satu hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Hanyalah orang yang selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun saudara hubungan komunikasi dengan Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Bukankah dalam Mazmur dikatakan orang yang melekat dengan Tuhan, apabila dia berseru kepada Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan dalam kepicikan. Hendaklah engkau melekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 itu. Ya. Sebelum mengalami pertolongan Tuhan, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saleh. Dan kepada kesalehan ditambah dengan kasih. Nah ini. Kalau kasih itu ada di dalam rumah tangga, tidak ada adakan percekcokan. Boleh salah paham sedikit, tapi langsung memohon maaf satu dengan yang lain. Ya. Kasih, kesalehan ditambah dengan kasih. Kasih dapat mengalahkan segala-galanya. Kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah ini. Kesalehan adalah kasih dan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Nah ini. Kasih kita bukan cuma di antara berjemaat di sini. Dikatakan sini kasih. Kepada kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Waduh, kasih untuk semua orang. Berarti kita harus mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetangga-tetangga kita mungkin mereka tidak mengenal Tuhan, kita harus mengasihi mereka. Ayat 8. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan sih, semua itu ada padamu. Sebab apabila semua itu ada padamu, yang kita sudah baca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, kalau itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Baru kita dikatakan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah daftar-daftar tadi yang kita sudah dengar di dalam ayat yang ke-6 itu ada berlimpah-limpah kasih, ketekunan, saleh, kesalehan, kebajikan, pengetahuan? Apakah itu ada berlimpah-limpah di dalam hidupmu? Kalau itu dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau itu ada dalam hidupmu berlimpah-limpah, baru kita dikatakan pengenalanmu akan Yesus Kristus ya, berhasil. Ayat yang ke-9. Kita baca lagi.
2, 3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah ini, barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Kalau saudara tidak memiliki semuanya itu, yang ayat yang ke-6 dikatakan, ia menjadi buta dan picik. Menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Marilah saudaraku sekalian, semakin hari, semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin hari, semakin kita mengenal akan kasih karunia Tuhan. Semakin hari kita mengenal akan Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang menyeru-nyeru Tuhan akan selamat. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dalam ayat 10. Kita baca lagi. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Diulangi lagi, berusahalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main saudara. Ya. Di hari-hari ini kita tidak boleh main-main. Kesudahan segala sesuatu tidak lama lagi akan berakhir. Kita tidak tahu virus corona ini akan berakhir kapan. Saudara dengar lagi di Jakarta. Ya. Rumah sakitnya sudah mau hampir penuh. Tidak ada tempat lagi. Kalau saudara masih hidup sampai saat ini, saudara berada di dalam perlindungan Tuhan. Marilah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mengucap syukurlah atas kasih karunia yang Tuhan beri. Kalau bukan kasih karunia, saudara akan mewarisi neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih karunia Allah ini, Tuhan selamatkan saudara. Sebab itu jangan main-main. Sungguh-sungguh berusaha mencari perkenanan Tuhan. Berusahalah supaya hidupmu semakin hari semakin memperkenankan Tuhan. Bukan semakin hari hidupmu menyakitkan hati Tuhan. Tapi di hari-hari ini kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh membangun intim dengan Tuhan. Supaya kehidupan keluargamu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan lindungi saudara dan saya. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara berusaha bersungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan pilihan Tuhan itu makin teguh. Jangan saudara ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sebab itu bacalah renungan saya. Saya tidak memaksa saudara. Ada renungan cuma satu ayat saya uraikan 9 menit, 10 menit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terdahulu akan terkemudian. Jangan sampai saudara hanya dipanggil dan engkau tidak masuk dalam bilangan terpilih. Ada ayat mengatakan yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Saudara, kalau saya lihat di Facebook ada banyak orang-orang yang di luar sana. Kiai, apa saja. Mereka sudah melek matanya, dicelikkan oleh mata. Dicelikkan oleh Tuhan mata mereka. Sehingga mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat
firman Allah itu harus digenapi. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Yang terkemudian terima Yesus. Jangan sampai saudara yang sudah lama di dalam Tuhan, engkau tidak teguh, engkau tidak kuat, engkau tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Percuma. Bukan semua orang yang menyeru Tuhan akan selamat. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terus dikatakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan terserandung. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya saudara. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Sebagai orang tua dia memiliki harta kekayaan mungkin. Kalau engkau dibilang orang tuamu, aku akan berikan hak penuh semua kekayaan ini untuk kamu. Waduh, senang apa tidak saudara? Senang. Apalagi ini saudaraku sekalian. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak. Amin, hak penuh. Bukan 50%, hak penuh. Untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia itu. Bertambah hari, bertambah cinta kepada Tuhan. Bertambah hari, tambah mengasihi Tuhan. Tambah hari, tambah tekun, tetap teguh, tetap kuat. Dalam keadaan apapun situasi yang engkau hadapi, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Kalau saudara memiliki apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kamu akan diberi hak penuh mewarisi kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, kita berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia saudara. Saya rindu saudara menyembah sejenak. Haleluya. Berdiri. Saya persilakan saudara berdiri semuanya. Bagaimanakah pengenalanmu kepada Tuhan di hari-hari ini? Apakah di dalam kehidupanmu engkau sedang bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Tuhan? Apakah di hari-hari ini engkau semakin hari semakin cinta kepada Tuhan? Semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan. Semakin hari semakin engkau berusaha mencari perkenanan Tuhan. Hidup ini hanya sementara saudara. Tempat tinggal kita di dunia ini hanya sementara. Mari kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bangunlah hubungan intim di dalam keluargamu. Supaya engkau senantiasa berkenan di hati Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanyalah orang yang murni hatinya dan tangannya yang bersih. Hati kita murni, hati kita bersih. Kalau saudara senantiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka engkau akan senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau tidak akan mau melakukan hal-hal yang jahat. Engkau tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Karena ketika kita dekat selalu dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan dekat dengan kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak ujian, tantangan yang sedang kita hadapi, percayalah, Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang luar biasa. Apa yang Dia katakan dalam firman Allah itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, akan berakhir. Kuasailah dirimu, jadi tenang supaya engkau dapat berdoa. Mulailah di dalam kehidupanmu membangun satu kedisiplinan. Ada membangun hubungan intim di dalam rumah tanggamu. Membangun rohani, ada kedisiplinan untuk mengajak keluargamu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sembah Dia saudara, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti Oh Yesus, terima kasih. meteraikan setiap firman Allah itu dengan kuasa Roh Amin. Kudus, supaya itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Amin Yesus. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, supaya Engkau akan membuat kami giat dan berhasil. Kami bertahan terus hanya oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Tolong jemaat Tuhan, berikan kekuatan agar supaya kami boleh bertahan sampai ke akhir. Amin. Karena hanyalah orang yang bertahan sampai ke akhir yang akan menerima keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita mau angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
umat-umatmu sudah beribadah mencari Tuhan, kami yakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa semua jemaat Tuhan yang sudah datang di tempat ini. Mungkin ada yang menghadapi problem, mungkin ada yang menghadapi masalah. Tapi kami percaya jika mereka mencari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Umat-umatmu yang tidak sempat ibadah saat ini, mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami percobaan, Tuhan berikan kemenangan. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, bisnis daripada seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan terus Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi satu hal yang harus kami tahu bahwa kalau kami dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Pasukan malaikat sorgamu tetap mengawali orang yang takut kepada Tuhan. Ajarlah kami semakin hari, semakin kami hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati segala persembahan yang sudah diberikan saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus akan tetap menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.